Hai, saya Nikomanca Yaudiasari, nomor absen 37 dari kelas 10 IPA 1. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang kladogram dan kunci determinasi loh. Oke, yang pertama itu ada kladogram. Kladogram itu apa sih? Nah, kladogram itu adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan antara organisme berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki. Kladogram juga biasa disebut sebagai pohon evolusi. Tujuan dari kita membuat kladogram itu ada dua. Yang pertama, untuk menggambarkan hubungan evolusi di antara berbagai spesies. Dan yang kedua, yaitu untuk menunjukkan tingkat kekerabatan antara organisme yang sedang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, gimana ya cara buat kladogram? Jadi ada 4 tahapan untuk membuat kladogram. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan beberapa makhluk hidup. Kemudian kita amati dengan teliti ciri-ciri morfologinya. Yang kedua yaitu membuat tabel karakter. Yang ketiga, kita membuat diagram Venn dari umum ke khusus. Yang keempat yaitu menyusun kladogram. Nah, sekarang kita coba buat yuk kladogramnya. Jadi di sini ada tabel klasifikasi yang isi ciri-ciri dan hewan. Ciri-cirinya yaitu ada 4, vertebrata, memiliki kaki, bersisik, dan amfibi. Hewannya juga ada 4, ada cicak, buaya, ular, dan kata. Jadi di sini ada tanda plus dan minus. Tanda plus menunjukkan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam ciri-cirinya, sedangkan tanda minus berarti hewannya tidak termasuk ke dalam ciri-cirinya. Selanjutnya kita buat diagram Venn. Jadi di sini dikelompokkan dari yang paling umum ke khusus, bisa kita lihat ya. Kemudian baru kita menyusun kladogramnya. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa cicak termasuk vertebrata, buaya termasuk memiliki kaki, ular termasuk bersisik, dan katak termasuk amfibi. Di sini bisa kita lihat bahwa hubungan kekerabatan antara ular dan katak itu lebih dekat daripada yang lainnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi itu apa sih? Nah, kunci determinasi itu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk menentukan kunci determinasi ini kita harus mempunyai dasar yaitu kunci dikotom. Nah, apalagi itu kunci dikotom? Jadi kunci dikotom itu adalah salah satu kunci yang disusun menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Ada 8 kriteria penulisan kunci determinasi loh. Yang pertama yaitu kunci harus dikotom, yang terdiri atas 2 ciri yang berlawanan. Yang kedua, kunci pertama dari setiap kuplet harus identik. Yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari setiap kuplet harus berlawanan agar satu bagiannya bisa diterima. Yang keempat, kita harus menghindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang kelima, yaitu kita harus menggunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet harus diberi nomor. Dan yang kedelapan, tentunya kita harus membuat kalimat yang pendek agar bisa dimengerti. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi dari tumbuhan. Bisa kita amati ya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau sebagainya. Saya tutup dengan terima kasih.